Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah menyelesaikan permasalahan hidup dengan sabar dan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kathirun min amradil abdan wal qulub asluha min adamis sabr. Banyak sekali penyakit-penyakit badan, demikian pula penyakit hati yang berasal daripada ketidaksabaran seseorang. Apabila kita perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ini, akan kita dapatkan kebenarannya. Orang yang tidak sabar, dia mudah stres dalam hidupnya. Orang yang tidak sabar, ketika ditimpa musibah, ia bersedih dan sedihnya berkepanjangan, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit tubuh. Dan orang yang tidak sabar, terkadang ia menjadi pemarah, sangat mudah sekali marah, sehingga kemudian menimbulkan penyakit yang ada pada tubuhnya. Dan orang yang tidak sabar menimbulkan penyakit pelit, sehingga pelit itu melilit hatinya, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit badan lainnya. Demikian pula hati, akibat dari ketidaksabarannya. Ketika seseorang tidak sabar untuk menjalankan perintah Allah, tidak sabar ia untuk mengerjakan ibadah salat yang 5 waktu, hatinya pun terkena penyakit hati. Juga seseorang yang tidak sabar menghadapi penyakit hati yang bernama syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan, sehingga
hatinya pun dipenuhi dengan penyakit-penyakit syahwat tersebut. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, seseorang yang tidak sabar dan terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun akan menimbulkan penyakit yang mana semakin hari kian terus menggerogoti jiwanya, lalu kemudian membinasakan pelakunya jika ia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam ayat-ayat yang banyak sekali untuk bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah juga mencintai orang-orang yang bersabar. Bahkan pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba, pemberian terluas yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah yang namanya kesabaran. Nabi SAW sabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah, kata Nabi, seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada yang namanya kesabaran. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Kaum muslimin, kita hidup di dunia ini butuh yang namanya kesabaran. Sebagai seorang suami, wajib ia sabar menghadapi istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang istri pun demikian, wajib sabar menghadapi kekurangan suami dan anak-anaknya. Anda sebagai apapun, sebagai siapapun, sebagai pemimpinkah atau sebagai bawahankah, kesabaran itu harus ada dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kalau kita tidak sabar, seringkali kita tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama Allah dalam kehidupan kita, jika kita tidak sabar, iman kita pun akan rusak. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Kesabaran itu di dalam hal keimanan sama halnya dengan kepala pada tubuh kita. Sebagaimana seseorang yang tidak akan bisa hidup tanpa kepala, demikian pula keimanan tidak akan hidup, tidak akan tumbuh tanpa yang ada namanya kesabaran. Maka kaum muslimin, bersabarlah kita di dunia ini, karena sesungguhnya kesabaran di dunia itulah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita tidak ingin sabar dalam api neraka, panasnya api neraka jahanam, karena kesabaran dalam api neraka tidak akan berguna sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk neraka, "Islauha fasbiru wala tasbiru sawaun alaikum." Masuklah kamu ke dalamnya, ke dalam api neraka. Kalian sabar atau kalian tidak sabar itu sama saja untuk kalian. Tidak ada gunanya. Sungguh kaum muslimin, betapa nikmatnya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Saat diberikan ujian oleh Allah, ia pun bersabar dan ridha. Ketika diberikan penyakit, ia pun kemudian sabar.
ia berharap agar Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ketika ia diberikan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, ia pun sabar. Ia berharap mudah-mudahan ini mengangkat derajatnya, mudah-mudahan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan ketika ia menghadapi berbagai macam problematika hidup, ia pun kemudian gunakan kesabaran, ditambah dengan ia mendirikan salat. Karena sesungguhnya dua perkara inilah yang akan memberikan jalan-jalan keluar dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa perkara yang sulit, maka beliau segera mendirikan salat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluar dari permasalahan beliau. Sehingga tidak lama datanglah pertolongan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadikanlah dua perkara ini sebagai senjata dalam hidup kita, yaitu kesabaran dan salat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat sabar mudah sekali diucapkan oleh lisan kita, tapi dalam prakteknya teramat sangat berat sekali. Karena sabar itu panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, as-sabru dhiyaun, sabar itu bagaikan sinar matahari. Kita lihat bagaimana manfaatnya sinar matahari untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Terasa panas ketika kita berada di bawah terik matahari tersebut, namun memberikan manfaat yang luar biasa. Demikian juga yang namanya kesabaran, panas terasa di hati kita, tapi manfaat dan hasilnya lebih manis daripada madu. Oleh karena itu, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan manfaat dan keuntungan sabar dalam hidup kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah, kata Allah, yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini, orang yang bersabar akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah, serta mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang sabar juga mendapatkan pahala yang besar, pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, agar kita bisa bersabar,
Kita perlu untuk menghibur hati kita dengan pahala yang besar di sisi Allah. Keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat harus semakin kita tingkatkan, harus semakin kita kuatkan. Dan agar kita bersabar juga, kita berusaha untuk melihat ke depan tentang keuntungan dari kesabaran dan kerugian jika kita tidak mampu bersabar, karena ketidaksabaran kita justru merugikan hidup kita. Akan tetapi jika kita sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik daripada ujian-ujian, kesakitan-kesakitan yang kita rasakan, berupa balasan jannatul khuld, surganya yang kekal abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat yang 5 waktu. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran untuk menjauhi larangan-larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran untuk bisa bersabar atas ujian-ujian, musibah-musibah yang menimpa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husna al-khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.